Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menjumpai saudara lewat program Sisi Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya mengucapkan bagi kita semua selamat tahun baru, tahun 2022. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua dengan harapan-harapan yang baru, dengan kekuatan, dengan kesehatan dan sukacita yang besar dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, berbicara tentang waktu, saudaraku, memang hal ini membuat kita akan berpikir untuk menjalani di kehidupan kita yang sekarang akan kita jalani di tahun 2022 ini. Mungkin banyak harapan-harapan, mungkin ada suatu keinginan di dalam diri kita untuk bisa mencapai sesuatu harapan di tahun 2022 ini. Saya percaya bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita yakini bahwa apapun harapan yang ada, yang kita impikan, itu pasti akan terwujud di tahun 2022 ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan bagi kita tentang bagaimana kita bisa mempergunakan waktu kita dengan baik sehingga kita tidak mengulang lagi keadaan di tahun 2021. Kita tidak akan melihat kembali ke belakang, tetapi kita akan terus maju melangkah di tahun 2022 ini dengan semangat, dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan mewujudkan segala yang kita impikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang waktu, ya, kita tahu bahwa ada 3 sifat waktu, saudaraku. Yang pertama, waktu itu tidak akan bisa dihentikan. Ya, apakah kita bisa menghentikan waktu, saudara? Waktu itu akan terus berjalan. Ya, waktu itu akan terus berjalan. Mungkin ketika kita memasuki tahun 2021, ketika kita ada di penghujung tahun 2021 dan menginjak di tahun 2022, kita berpikir bahwa kok cepat sekali waktu itu berlalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu tidak bisa dihentikan. Ada 2 pilihan kita dengan mengatakan bahwa waktu tidak bisa dihentikan. Kita mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin, atau kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2022 ini mungkin ada begitu banyak harapan kita. Firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari di tahun 2022 ini kita kembali lagi untuk mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Waktu tidak bisa dihentikan, saudara. Karena itu mari kita memilih untuk menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, waktu itu tidak bisa terulang, ya, tidak bisa terulang lagi. Artinya bahwa waktu itu tidak dapat terulang. Apa yang sudah terjadi di lampau, di waktu-waktu yang lampau, tidak akan terulang lagi di tahun yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melangkah di tahun 2022 ini, mari kita melihat bahwa jangan sampai kita kembali lagi menyesal atas waktu yang sudah berlalu. Mari kita mengisi waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita, hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita mengisinya dengan penuh pengharapan, dengan sebaik-baiknya kita gunakan, bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa melangkah. Mungkin di hari-hari ini kita mengalami kesulitan-kesulitan yang besar, tapi mari kita mengingat bahwa waktu tidak akan terulang lagi. Jadi dengan adanya waktu yang tidak akan terulang lagi, dengan mengingat bahwa waktu tidak akan terulang lagi, maka kita mempergunakan waktu itu dengan bijaksana. Jangan sampai kita melewati waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan dengan percuma. Mari kita langkahkan waktu hari-hari kita dengan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita, dengan penuh keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang ketiga,
Waktu bergerak dengan sangat cepat, saudara. Karena itu, jangan pernah kita bersantai-santai. Jangan pernah kita lengah dalam hidup ini. Mari, ketika Tuhan memberikan waktu bagi kita, mari kita gunakan itu dengan sebaik mungkin, karena waktu akan bergerak dengan sangat cepat. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita memasuki tahun 2021, saat kita di penghujung tahun, kita sudah melihat bahwa wah, waktu begitu cepat sekali berjalan. Sekarang kita sudah masuk di tahun 2022. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari mengingat firman Tuhan ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, agar apa? Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, penting sekali bagi kita untuk memiliki hati yang bijaksana dalam mempergunakan waktu-waktu kita. Saudaraku, waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan biarkan kita menyia-nyiakan waktu kita dengan hal-hal yang percuma, hal-hal yang tidak membawa dampak bagi hidup kita dan orang lain. Mari mulai sekarang di tahun 2022 ini kita melangkah dengan keyakinan. Bersama Tuhan kita bisa melangkah. Bersama Tuhan kita bisa menghadapi banyak hal. Harapan-harapan kita, impian-impian kita, mari kita gunakan waktu dengan sebaik mungkin agar semuanya boleh terwujud di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita. Mari kita melangkah. Mari kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hati yang bijaksana untuk kita dalam mempergunakan hari-hari kita, waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Hidup ini harus berdampak. Hidup ini harus membawa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.